Mr. Bush, when are you going to apologize for the million Iraqis that are dead because you lied? You lied about weapons of mass destruction. You lied about connections to 9/11. You lied about Iraq being a threat. You sent me to Iraq. You sent me to Iraq in 2003. My friends are dead. Joshua Castile. You killed people. You lied. You lied about WMD. A million Iraqis are dead because you lied. My friends are dead because you lied. You need to apologize. Apologize. Setiap kali terjadi serangan teror, satu kata langsung jadi headline dunia, Islam. Bahkan sebelum pelaku diidentifikasi, bahkan sebelum motif diketahui, dunia sudah menunjuk arah. Every Muslim is a terrorist. Tapi anehnya, saat pelakunya berkulit putih atau non-Islam, istilah teroris entah kenapa menghilang. Padahal, data FBI dan Europol justru berkata sebaliknya. Mayoritas pelaku kekerasan ekstrim bukan Muslim. Jadi, kenapa Islam yang terus disalahkan? Apa yang salah? Atau lebih tepatnya, siapa yang membuat ini terlihat salah? Dalam dokumenter ini, kita tidak hanya bahas ISIS, 9 November, atau Taliban. Tapi kita bongkar jejak panjang manipulasi wacana dari perpustakaan kolonial Eropa, ruang rapat intelijen Amerika, sampai ruang editing Hollywood. Karena mungkin yang kita takuti selama ini bukan kenyataannya, tapi cerita yang sengaja ditanamkan. Dan sekarang pertanyaannya, siapa penulis cerita itu? Dan kenapa kita semua ikut percaya? Narasi bahwa Islam adalah agama penuh kekerasan bukanlah produk abad ke-21. Ia adalah warisan kolonial yang lahir dari lensa yang sengaja dibuat buram oleh penguasa Eropa sejak abad ke-19. Di wilayah perbatasan barat laut India yang sekarang menjadi bagian dari Pakistan, kolonial Inggris menghadapi perlawanan gigih dari komunitas Muslim lokal. Tapi perlawanan itu tidak disebut perjuangan kebebasan, ia diberi label fanatisme. Peneliti Mark Kondos dalam jurnal akademiknya mengurai bagaimana Inggris secara sistematis menggunakan istilah fanatikism untuk mendiskreditkan segala bentuk oposisi bersenjata dari umat Islam. Label itu bukan deskripsi objektif, tapi alat legitimasi politik. Mereka yang melawan bukan dianggap patriot, tapi fanatik. Perlawanan dianggap bukan akibat penindasan, tapi karena ideologi gila. Contoh lain terjadi di Malabar, India Selatan. Tahun 1921, pemberontakan Mappila yang pada dasarnya adalah pemberontakan petani Muslim terhadap penindasan kolonial di-framing sebagai ledakan fanatisme agama. Seakan-akan Islamlah penyebabnya, bukan kolonialisme. Pola ini konsisten di seluruh dunia Islam yang dijajah. Ketika rakyat di Sudan mengangkat senjata melawan Inggris, mereka disebut pengikut Mahdiisme. Bukan sebagai pembebas, tapi sebagai Mesias palsu berbahaya. Ketika Muslim di Palestina menolak imigrasi Zionis, mereka disebut pemberontak. Tapi ketika Zionis menyerang desa-desa Arab, mereka disebut pejuang kebebasan. Dan semua ini mendapatkan justifikasi intelektual dalam buku berjudul Orientalism, karya Edward Said. Dalam bukunya itu, ia menulis, Orientalisme bukan cuma soal kesalahan atau mitos tentang Timur. Ia adalah cara Barat menunjukkan kekuasaannya atas Timur. Jadi meskipun faktanya diluruskan, cara pandang itu tetap dipertahankan. Karena tujuannya memang bukan untuk memahami, tapi untuk menguasai. Barat, kata Said, menciptakan bayangan tentang Timur sebagai liar, tidak rasional, dan berbahaya, supaya bisa merasa beradab saat menjajahnya. Islam sebagai ideologi besar yang menyatukan dunia Timur menjadi target utama dalam konstruksi citra ini. Label seperti fanatik, terbelakang, dan teroris, semuanya diwariskan dari era ini. Bahkan sebelum kata terorisme menjadi umum di abad 20,
Islam sudah lebih dulu disamakan dengan ancaman. Ini bukan soal agama, ini soal kuasa. Islam diposisikan bukan hanya sebagai keyakinan, tapi sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi. Dan itu membuatnya harus dibungkam. Tapi setelah kolonialisme runtuh dan bendera-bendera Eropa diturunkan dari tanah Muslim, apakah narasi itu ikut mati? Atau justru diganti dengan cara yang lebih modern? Saat Uni Soviet menginvasi Afghanistan, CIA menjalankan salah satu program termahal dalam sejarah mereka, Operasi Cyclone, yang berjalan selama tahun 1979 hingga 1989. Tujuannya adalah mendanai dan melatih mujahidin lokal untuk melawan Soviet. Program ini disalurkan lewat Inter-Service Intelligence atau ISI dari Pakistan, dan yang paling banyak menerima dana adalah kelompok-kelompok Islamis radikal. Disinilah nama Osama bin Laden mulai muncul. Ia bukan pencetus jihad global saat itu. Ia hanyalah seorang miliarder Saudi yang ikut menyumbang logistik dan membangun jaringan rekrutmen pejuang asing lewat organisasi Maktab Al-Hidamat atau MAK. Tapi dari jaringan itulah kelak lahir yang kita kenal sebagai Al-Qaeda. Yang menarik dan tragis adalah bahwa kelompok yang didukung oleh Amerika ini kelak menjadi musuh utama mereka sendiri di awal abad ke-21. Lalu, mengapa hal ini tidak disadari oleh publik? Karena publik tidak diajak berpikir, mereka diajak takut. Seperti yang ditulis jurnalis investigatif legendaris John Pilger dalam dokumenternya yang berjudul The War You Don't See. Those whose job it is to keep the record straight ought to be the voice of people, not power. Tahun 1991, Uni Soviet runtuh. Dunia Barat merayakan kemenangan ideologi, kapitalisme dan demokrasi liberal dianggap telah mengalahkan komunisme. Tapi kemenangan ini melahirkan kekosongan. Selama lebih dari 40 tahun, musuh adalah sesuatu yang jelas. Komunisme, Soviet, perang nuklir. Tapi setelah itu, tidak ada lagi musuh besar yang bisa menyatukan ketakutan publik Barat. Dan bagi sistem politik serta industri militer, kekosongan seperti itu berbahaya. Dari sinilah muncul sebuah gagasan kontroversi, The Clash of Civilization, dari seorang akademisi bernama Samuel Huntington yang akan mengubah geopolitik global. Dipublikasikan pertama kali tahun 1993, gagasan ini menyatakan bahwa konflik dunia selanjutnya bukan lagi soal ideologi seperti kapitalisme versus komunisme, melainkan peradaban, budaya, dan agama. Dan dari sekian banyak peradaban di dunia, Huntington menunjuk Islam sebagai tantangan utama Barat. Ia menyebut peradaban Islam sebagai perbatasan berdarah atau bloody borders dan menyatakan bahwa konflik antara Islam dan Barat adalah keniscayaan historis. Dalam satu tulisan akademis, seluruh umat Muslim global dari Jakarta hingga Maroko diarahkan sebagai ancaman struktural terhadap tatanan dunia Barat. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah Islam memang membawa teror? Ataukah teror yang sengaja dibungkus dengan nama Islam? Dan siapa yang paling diuntungkan saat dunia percaya bahwa jihad adalah sinonim dari pembantaian? Pagi 11 September 2001, dunia menyaksikan mimpi buruk secara langsung. Dua pesawat menghantam menara kembar World Trade Center di New York. Satu lagi menghantam Pentagon, dan satu jatuh di lapangan terbuka Pennsylvania. Tidak kurang dari 2.977 jiwa melayang. Amerika terguncang, dan seluruh dunia terkejut. Dalam hitungan jam, nama Osama bin Laden langsung dikumandangkan, dan Islam langsung disudutkan. Presiden George Bush tak butuh waktu lama untuk menetapkan agenda. Di depan Kongres dan rakyat Amerika, ia menyatakan, Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists. Hari itu, Amerika resmi meluncurkan apa yang mereka sebut War on Terror. Perang tanpa batas, tanpa akhir, dan tanpa musuh yang jelas. Perang yang membuat jutaan orang tak bersalah ikut terbakar, hanya karena agamanya sama dengan mereka yang dituduh. Target pertama adalah Afghanistan, negeri pegunungan yang dikuasai oleh Taliban, rezim yang dianggap melindungi Osama bin Laden.
dan jaringan Al-Qaeda yang dituduh menjadi otak utama aksi 9 November. Tanggal 7 Oktober 2001, Amerika Serikat resmi meluncurkan Operation Enduring Freedom yang merupakan bagian dari War on Terror. Dibantu oleh Inggris dan didukung secara politik oleh Australia, Kanada, Prancis, dan Jerman. Kampanye ini dimulai dengan serangan udara masif terhadap posisi Taliban dan Al-Qaeda. Fase awal perang diisi oleh serangan udara Amerika yang diarahkan ke basis militan di berbagai provinsi. Di darat, mereka bekerja sama dengan sekitar 1.000 pasukan khusus Amerika, Aliansi Utara yang didukung negara-negara barat, serta kelompok-kelompok anti-Taliban etnis Pashtun. 12 hari kemudian, gelombang pertama pasukan militer Amerika tiba. Tapi sebagian besar pertempuran darat justru terjadi antara sesama warga Afghanistan, Taliban melawan oposisi lokal. Amerika hanya memegang kendali dari langit dan dari balik layar taktis. Tapi perang ini jauh dari sekedar menangkap satu orang. Ini adalah operasi militer masif, membuka bab baru imperialisme modern dengan topeng keamanan global. 2 tahun kemudian, pada Maret 2003, target bergeser. Tanpa bukti nyata, Amerika mengklaim bahwa Saddam Hussein menyimpan senjata pemusnah massal atau Weapons of Mass Destruction. Meski laporan intelijen meragukan dan PBB tak memberi mandat, invasi tetap jalan. Pasukan Amerika mulai menginvasi Baghdad, tapi tidak ditemukan satupun senjata pemusnah massal. Yang ada justru kekacauan, kekosongan kekuasaan, dan perlawanan yang tak terkendali. Setelah invasi, Amerika membubarkan tentara Irak dan menciptakan kekosongan total dalam struktur negara. Ribuan tahanan dimasukkan ke kamp penjara militer seperti kamp Buka tanpa proses hukum jelas. Disinilah para militan bertemu. Di balik jeruji inilah Abu Bakar al-Baghdadi membangun jaringan. Kamp Buka menjadi universitas ekstremisme yang mempertemukan eks-loyalis Saddam, jihadis garis keras, dan korban penindasan. Ketika Amerika pergi, ISIS lahir, dan kali ini lebih brutal, lebih terorganisir, dan lebih destruktif dari yang pernah ada sebelumnya. Semua ini, Afghanistan, Irak, ISIS, mengungkap satu hal penting, War on Terror, yang berarti harfiah perang melawan teror, tidak menghapus teror. Ia malah menciptakan lebih banyak alasan untuk takut. Dan ketakutan itu dipelihara. Media barat memainkan perannya. Setiap peristiwa kekerasan diberi label Islamic Terrorism. Kata jihad yang dalam Islam berarti perjuangan spiritual diubah maknanya menjadi pembantaian. Jihad disamakan dengan bom, Islam disamakan dengan ancaman. Akibatnya, setiap muslim di dunia harus memikul beban yang bukan milik mereka. Mereka diinterogasi di bandara, dipantau di sekolah, ditolak di tempat kerja. Mereka tidak hanya menjadi korban perang fisik, tapi juga korban perang citra. Tapi dari mana semua asosiasi visual ini datang? Mengapa kata jihad langsung memunculkan bayangan bom bunuh diri dan kekerasan? Apakah benar Islam yang salah? Atau layar-layar Hollywood yang sudah lama mengarahkan persepsi dunia? Setelah 9 November, ketika dunia belum benar-benar pulih dari trauma, layar-layar bioskop justru mulai menyuguhkan satu wajah yang seragam untuk kata teroris, wajah muslim. Padahal, kamera Hollywood punya jutaan lensa, tapi untuk menggambarkan musuh, mereka hanya memakai satu filter. Sorban, janggut lebat, teriak Allahu Akbar, dan meledakkan diri. Saat dunia dilanda konflik, sebagian besar negara sibuk menghitung korban dan mencari jalan damai. Tapi di balik layar, ada industri yang justru merayakan lonjakan permintaan. Di saat kota hancur dan rakyat mengungsi, saham perusahaan senjata justru naik tajam. Nama-nama seperti Lockheed Martin, Raytheon, dan Northrop Grumman meroket bersama dengan setiap bom yang dijatuhkan dan peluru yang ditembakkan. Amerika Serikat dikenal sebagai kampiun demokrasi, penyelamat dalam konflik global. Tapi secara bersamaan, negara ini juga adalah eksportir senjata terbesar di dunia dengan pangsa pasar lebih dari 40%. Selama puluhan tahun, dari Perang Dingin hingga Perang Suriah, dari dukungan militer hingga perang proksi, jejak Amerika tak pernah jauh dari medan konflik. Tapi apakah semua ini hanya soal geopolitik dan pertahanan?
Atau ada kepentingan lain yang lebih gelap, lebih dalam, yang jarang dibahas di media arus utama? Apakah mungkin konflik bukan sesuatu yang ingin dihindari, tapi justru dirawat karena perang adalah bisnis yang menguntungkan? Inilah investigasi lengkapnya. Biasanya, pidato perpisahan seorang presiden Amerika berisi pujian, harapan, dan warisan. Tapi tidak bagi Dwight D. Eisenhower. Di akhir masa jabatannya, sang jenderal legendaris justru menyampaikan peringatan. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. Bagi banyak orang, istilah itu terdengar teknis. Tapi bagi Eisenhower, itu adalah monster yang sedang tumbuh di dalam demokrasi Amerika. Sebuah kolaborasi berbahaya antara militer, industri senjata, dan pembuatan kebijakan yang jika tidak diawasi, bisa mendorong negara ke dalam lingkaran kekerasan yang tak pernah usai. Pasca kekalahan Nazi dan Jepang, Amerika Serikat keluar sebagai adidaya tunggal. Tapi bukan hanya kekuatan moral yang dibawanya. Amerika Serikat juga membawa warisan ekonomi perang dan mengubahnya menjadi sistem yang permanen. Tahun 1959, meskipun tak sedang terlibat dalam perang besar, pengeluaran militer Amerika tetap menyerap sekitar 10% dari total anggaran federal. Angka ini terlihat rendah jika dibandingkan masa Perang Dunia. Tapi jika kita lihat bahwa ini terjadi saat masa damai, tanpa pertempuran aktif, maka ini adalah lonceng tanda bahaya. Militarisme telah menjadi struktur permanen dalam keuangan negara. Era ini ditandai oleh ketegangan perang dingin, perlombaan senjata nuklir, ekspansi pangkalan militer global, dan pertumbuhan industri pertahanan dalam negeri. Sistem yang sebelumnya dibangun untuk menang perang, kini dipertahankan untuk bersiaga sepanjang waktu. Raksasa-raksasa industri seperti Lockheed, Northrop, General Dynamics, dan Boeing tak hanya merakit pesawat tempur dan rudal. Mereka mulai menyuplai ide, menyusun proposal kebijakan, bahkan menempatkan ex-jenderal sebagai eksekutifnya. Politik dan bisnis mulai menyatu dalam semangat perang yang tak pernah selesai. Dalam buku The Iron Triangle 1990, Gordon Adam menyebut struktur ini sebagai segitiga besi relasi timbal balik antara industri militer, lembaga pertahanan, dan parlemen. Satu pihak butuh proyek, satu pihak butuh anggaran, dan satu lagi butuh kampanye politik. Selama Amerika memiliki musuh, bisnis tetap berjalan. Dan ketika musuh tidak ada, musuh bisa diciptakan. Ketakutan bukan lagi efek samping dari perang, melainkan komoditas. Disuntikan melalui media, dilegitimasi oleh Kongres, dan diolah menjadi kontrak bernilai miliaran dolar. Selama lebih dari 6 dekade setelah peringatan Eisenhower, kekuatan kompleks militer bukan melemah, tapi justru menggurita. Pada tahun 2024, anggaran militer Amerika Serikat hampir menembus 1 triliun USD atau setara 16.300 triliun rupiah, 4 kali lipat dari total APBN Indonesia. Lebih dari separuh anggaran itu tidak digunakan langsung oleh militer, tapi disalurkan ke sektor swasta melalui kontrak pertahanan. Apa jadinya jika sebuah negara tak lagi butuh alasan moral untuk berperang karena perang itu sendiri sudah menjadi mesin ekonomi? Inilah dunia yang Eisenhower coba cegah. Tapi sayangnya, peringatannya hanya menjadi catatan sejarah, bukan kebijakan. Tapi apakah semua ini hanya wacana? Apakah kompleks militer benar-benar berperan dalam pecahnya perang? Di bab berikutnya, kita akan menelusuri jejak Amerika dalam 3 konflik besar: Iran, Irak, Afghanistan, dan invasi Irak 2003. Apakah keterlibatan mereka murni demi perdamaian atau demi keuntungan? Jika peringatan Eisenhower adalah awal teori, maka 3 perang ini adalah bukti paling nyata. Banyak yang mengira perang hanyalah akibat bentrokan ideologi, tapi sejarah menunjukkan konflik yang paling lama justru yang paling menguntungkan. Dari perang Iran-Irak yang kelam, invasi Afghanistan tanpa ujung, hingga perang Irak 2003 yang penuh manipulasi, jejak Amerika selalu terlihat. Namun di balik itu, ada satu benang merah, bisnis senjata dan kontrak perang. 8 tahun konflik antara Iran dan Irak menewaskan lebih dari 500.000 orang. Tapi
Tapi yang jarang disebut adalah bagaimana Amerika yang mengklaim netral justru memainkan dua sisi. Kepada Irak, Washington mengirim dukungan intelijen senilai lebih dari 200 juta dolar. Kepada Iran, mereka menjual senjata secara rahasia melalui jaringan gelap yang belakangan disebut Iran-Contra Scandal. Totalnya sekitar 30 juta dolar. Hasilnya digunakan untuk mendanai kelompok kontra-revolusioner di Nicaragua. Pada tahun 1983, Donald Rumsfeld, mantan Menteri Pertahanan, bahkan datang langsung ke Baghdad untuk bertemu Saddam Hussein. Meski dunia internasional saat itu sudah tahu bahwa Irak menggunakan senjata kimia terhadap pasukan Iran dan etnis Kurdi. Dalam permainan ini, Amerika Serikat tidak sekedar menjual senjata, tetapi juga mempengaruhi arah politik dan militer negara lain. Misalnya menentukan siapa yang harus dilawan, strategi apa yang diambil, atau pihak mana yang didukung. Tahun 1979, ketika Soviet menginvasi Afghanistan, Amerika tak mengirim pasukan, mereka mengirim uang. Melalui operasi Cyclone, CIA menggelontorkan lebih dari 3 miliar dolar untuk mempersenjatai kelompok mujahidin dari AK-47 hingga rudal Stinger. Yang menarik, banyak dari kelompok ini kemudian menjadi cikal bakal Taliban dan Al-Qaeda. Monster yang diciptakan untuk membunuh naga ternyata tak bisa dikendalikan. Amerika Serikat kembali ke Afghanistan. Kali ini bukan dengan bantuan diam-diam, tapi dengan invasi terbuka. Dan proyeknya bukan hanya militer. Dalam 2 dekade perang, Amerika menghabiskan lebih dari 2,3 triliun dolar. Angka yang setara dengan 30 tahun APBN Indonesia. Yang mencolok, lebih dari 1,1 triliun dolar justru jatuh ke tangan sektor swasta. Kontraktor seperti Halliburton, DynCorp, dan KBR menerima proyek logistik, keamanan, hingga pembangunan infrastruktur. Dalam banyak tahun, jumlah kontraktor bahkan melebihi jumlah tentara Amerika itu sendiri. Perang ini dimulai dari ideologi dan diakhiri sebagai modal bisnis. Maret 2003, Amerika menginvasi Irak dengan dalih senjata pemusnah massal. Tapi setelah 461.000 nyawa melayang, senjata itu tidak pernah ditemukan. Yang justru ditemukan adalah banjir kontrak. Lebih dari 70% pengeluaran perang disalurkan ke sektor swasta. Halliburton, perusahaan yang pernah dipimpin Wakil Presiden Dick Cheney, menerima kontrak senilai lebih dari 39 miliar dolar tanpa proses tender terbuka. Sistem yang digunakan disebut cost plus. Semakin besar pengeluaran, semakin besar profit. Di tangan sistem ini, efisiensi bukanlah tujuan, poros justru menjadi insentif. Rakyat Irak kehilangan tanah dan masa depan, tapi saham perusahaan senjata terus naik. Dari Timur Tengah hingga Asia Tengah, perang datang dan pergi. Tapi pola ini tetap sama. Ancaman dibentuk, perang diluncurkan, kontrak ditandatangani. Dalam sistem ini, keamanan adalah narasi, konflik adalah produk, dan perdamaian hanya dianggap sebagai gangguan pasar. Tapi pertanyaannya kini lebih tajam, siapa sebenarnya yang menjalankan sistem ini? Siapa yang menentukan negara mana yang akan diguncang berikutnya? Dan bagaimana mereka mempertahankan pengaruhnya selama puluhan tahun di jantung kekuasaan? Perang sering dimulai dari konflik, tapi yang mempertahankannya adalah kontrak. Dan untuk memahami siapa yang benar-benar memenangkan perang modern, kita harus keluar dari medan tempur dan masuk ke ruang rapat. Dalam 2 dekade terakhir, 5 perusahaan menguasai lebih dari separuh seluruh kontrak militer Amerika Serikat. Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Boeing, Northrop Grumman, dan General Dynamics. Mereka disebut The Big Five. Tapi julukan yang lebih tepat, pemilik sebagian besar tombol perang Amerika. Tahun 2024, Lockheed Martin mencatatkan pendapatan sebesar 71 miliar dolar, meningkat dari tahun sebelumnya. Sekitar 73% dari angka itu, yakni sekitar 51,8 miliar dolar, berasal dari kontrak pemerintah Amerika Serikat. Artinya, satu perusahaan swasta di Amerika Serikat memperoleh pendapatan dari pemerintah yang setara dengan lebih dari sepertiga seluruh belanja militer Rusia. Kekuatan mereka tidak hanya berasal dari lini produksi, tapi juga dari akses kekuasaan. Banyak dari eksekutif puncak perusahaan-perusahaan ini dulunya adalah pejabat militer, pembuat kebijakan, atau bahkan mantan menteri pertahanan.
Ini yang disebut sebagai revolving door. Pejabat publik yang berputar menjadi pembisnis senjata. Mark Esper, mantan CEO Raytheon, menjabat sebagai Menteri Pertahanan AS tahun 2019. James Mattis, mantan General Mariner, menjadi Direktur di General Dynamics setelah pensiun. William Lin, mantan Wakil Menhan Amerika Serikat, menjadi CEO Leonardo DRS. Mereka yang dulu menandatangani kontrak, kini menikmati keuntungannya. Sistem ini membuat kebijakan militer dan kepentingan bisnis tak lagi terpisah. Pejabat menjadi vendor, negara menjadi klien. Untuk menjaga agar mesin tetap berjalan, industri senjata menjadi salah satu pelobi terbesar di Washington. Pada tahun 2024, mereka menghabiskan lebih dari $149 juta untuk mempengaruhi kebijakan di Capitol Hill, naik lebih dari 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Dana itu disalurkan ke banyak cara, dari pelobi resmi hingga kontribusi kampanye politik. Senator James Inhofe misalnya, selama 2 dekade duduk di Komite Angkatan Bersenjata sambil menerima donasi dari Boeing, Northrop, dan Raytheon secara terbuka dan tanpa sanksi. Tapi sistem ini tidak hanya bergerak lewat kontrak dan kampanye. Ada satu aktor lagi yang jarang terlihat namun sangat berpengaruh, lembaga think tank. Think tank adalah semacam pabrik ide. Mereka menyusun laporan, memberi saran kebijakan, menggelar seminar, dan membentuk opini publik. Di atas kertas mereka tampak seperti lembaga riset, tapi dalam praktiknya mereka sering menjadi corong bagi agenda politik dan bisnis tertentu, terutama jika dana mereka berasal dari sektor yang berkepentingan. Di Amerika, beberapa think tank paling berpengaruh dalam isu pertahanan antara lain Rand Corporation, CSIS, dan Atlantic Council. Ketiganya memiliki hubungan finansial yang erat dengan kontraktor senjata, pemerintah Amerika Serikat, bahkan pemerintah asing. Dari luar, ini tampak seperti kerja intelektual, tapi di dalamnya ini adalah kerja pencitraan. Karena jika tidak ada musuh, tak ada justifikasi untuk anggaran militer triliunan dolar. Singkatnya, think tank adalah aktor di balik layar yang punya peran besar dalam membentuk bagaimana sebuah negara memahami dunia dan memutuskan untuk berperang atau berdamai. Dan di era perang digital, yang dijual bukan hanya rudal dan pesawat tempur, tapi juga software pengawasan, kecerdasan buatan, sistem drone, dan algoritma perang. Perusahaan seperti Palantir, Booz Allen Hamilton, dan Leidos kini berdagang data seperti berdagang amunisi. Inilah jantung dari industri perang, bukan senjata, bukan strategi, tapi sistem.